Bisa saya simpulkan ini di film Anak Kering itu kalau kita tidak ada, tidak sempurna itu film, kira-kira begitu ya. Bisa jadi juga begitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dulu. Apa nama channel? Iya, asik sekali. Oke, baik teman-teman. Ya. Jangan lupa Hmm. like, comment, subscribe, and share. Iya toh. Oke, jadi kali ini bintang tamu saya itu ya orang yang punya banyak potensi, segala hal bisa dilakukan, ya kan? Kayak predator. Jadi, Nah, jadi kan masih banyak teman-teman yang belum kenal kita ini kan. Di kita Perkenalkan. Iya, profil tadi. apa-apanya itu, profilnya saja. Apa kita kerja terus dari mana kampung tak? Siapa tahu ada satu kampung tak yang nonton, ya kan? Oh gitu. Kalau saya nama lengkap Mulyadi B, biasa dipanggil Adi sama teman-teman. Asal daerah Baru. Baru. Jangan sampai itu nama mata itu Mulyadi B, Mulyadi Baru. Oh, bukan. Oh bukan. Ada artinya? Ada nama orang tua itu. Iya, Nama iya. bapak. Nah sekarang apa aktivitas ini? Apa yang kita fokusnya di mana sekarang ini? Kalau Karena untuk saya lihat-lihat kita ini apa melintang apa bahasanya itu kemana-mana begitu ya. kalau untuk saat ini aktivitasnya ya tidak ada yang jelas begitu. Cuman banyak kesibukan biasa, pengacara, pengangguran banyak acara, kiri kanan dipanggil sama teman ikut biasa kalau begitulah. Kalau maksudnya belum ada kerjaan menetap di mana dipanggil ikut lagi di situ. Untung bagaimana cara bertahan hidup di kota Daeng ini. Keras kehidupan. Keras kehidupan apalagi di masa pandemi ini sekarang. Apalagi pendidikan terakhir Pendidikan terakhir Hmm. S1 kesehatan masyarakat. Nah ini jadi pertanyaanku dulu nih sebelum kita masuk ke tema ya. Alumni S1 Kesehatan Masyarakat di sebuah perguruan tinggi swasta Gadi. Angkatan berapa lagi kita? Saya masuk tahun 2008, selesai alhamdulillah tepat waktu tahun 2012. Walaupun cuma diselesaikan kayak. Jadi saya satu basic disiplin ilmu lah sama kakak Adi nih. Nah ini kan kita alumni S1 Kesehatan Masyarakat kan. Kenapa ndak fokus kerja di bidang kesehatan? Nah itu dia. Sebenarnya sih bukan tidak mau fokus di bidangnya. Ini salah jurusan kah kemarin atau terjebak kah dalam jurusan itu atau bagaimana sebenarnya? Kalau persoalan salah jurusan, ya boleh bisa tidak, bisa iya. Kan sebelumnya mendaftar di tempat lain tidak lulus, kemudian disarankan oleh kebetulan ada sepupu di situ yang sarankan dan orang tua juga sepakat dan setuju kalau kesehatan dibandingkan yang lain. Gitu ya. Akhirnya sudah tidak ada pilihan terakhir Tidak ada gitu, pilihan daripada terakhir. tidak kuliah waktu itu ya. Iya. Jadi sebenarnya ini kakak Adi banyak lah dia punya rekam jejak pengalaman yang bisa juga di-sharingkan ke teman. Saya tidak terlalu mau jauh bahas, artinya sedikit pengantar juga. Skillnya ini kakak Adi, tidak diragukan lagi, Kalau ya kan? mau kerja sesuai latar belakang pendidikan, maksudnya bukan tidak bisa, tapi kan namanya persaingan dan selama ini bukan tinggal saja selalu mencari begitu, cuman ya belum rezeki mungkin seperti itu. Bagaimana caranya ada kerjaan atau kesibukan? Nah, Walaupun bukan kesibukan sesuai teh yang paling kita fokusi sekarang apa sebenarnya ini? itu saat ini ya kebetulan ada Project ya. project ya itu. Kalau ada teman-teman yang punya channel YouTube biasa dipanggil main ikut, walaupun ya belum terlalu bisa acting di depan kamera, tapi setidaknya belajar lah proses. Nah ini banyak pertanyaannya ini, termasuk junior teman-teman dekatku. Banyak juga yang bertanya nih kak, itu kakak Adi itu kan nggak tahu itu teman-temanku itu kak, kita ini seniorku. Jadi Nabi bilang begini, itu seniormu kembar sekali dengan salah satu influencer juga yang ada di Makassar, Tumbing Abu. Abunya tuh banyak sekali yang bilang kak mirip gitu. Kalau dilihat-lihat juga memang iya. Sebenarnya kemarin itu juga channel
Barak TV teman ya, Iya. cari pasangan yang Partner, bisa ya. seperti itulah. Tapi maksudnya kan tidak mungkin mengikuti Iya, ceritanya. jadi ya. saya itu nonton, pokoknya saya tidak pernah ketinggalan itu video-videonya itu channel Barak TV. Jadi teman-teman nanti cari saja Barak TV itu bagus-bagus sama videonya, dan salah satu pemeran dalam film pendek ya, kalau tidak salah kan, film pendek Makassar, judulnya itu Anak Keren. Anak Keren. Nanti saya simpan di deskripsi ya linknya, nanti teman-teman langsung nonton kayak gitu. Nah, kita di situ berperan sebagai apa di situ, Kak? Di situ berperan sebagai apa di ya pelengkap intermezzonya. Maksudnya kan itu penonton bosan Pelengkap, kalau ya. serius terus, setidaknya kan ada intermezzo, leluconnya, komedinya begitu. Saya juga sebenarnya terinspirasi sekali juga sama produsernya itu, Kak. Siapa lagi namanya, Kak? Ya, Desrianto. Kak Desrianto. Tapi pertanyaanku ini, Kak, di film itu dan di beberapa video-video sebelumnya yang sudah saya lihat di channel Barak TV itu, kita ini selalu jadi pemeran yang lucu-lucu. Iya. Ya kan? Memang kan Maksudnya tujuannya di situ. nalia lucu ki memang Maksudnya ada kan bagaimana dalam itu, Kak? artian baru muka aku beda dilihat sudah lucu memang ini. Iya, iya. Ketawa orang. Kayaknya bagus kalau buka masker ya, Iya. supaya bisa merokok juga atau apa kan. Bebas, Santai, bebas, santai bebas, ya. bebas. Ini obrolan santuy ini. Supaya kelihatan juga mukanya yang lucu begitu. Iya. Ya kan? Silakan komentar, ya kan, kalau Kakak Adi ini mirip sekali memang sama Kak Abu ya. Salah satu ya artis influencer selebgram juga di Kota Makassar. Selebgram Komentar ya. Terkenal itu Tulis di komentar mirip Kota atau tidak Makassar. gitu, oke? Nah, itu tadi kenapa kita selalu jadi kenapa bukan kayak pemeran utama? Ya kan, maksudnya tidak selamanya kita harus, kan bisa kita ngobrol serius, ya kan? Ya, kalau- berperan sebagai pemeran yang apalagi bahasanya antagonis ke apa yang Ya. ya memang karakternya serius. Kenapa kita harus selalu yang lucu-lucu? Sebenarnya kan kalau persoalan perannya itu yang bisa serius, Iya. bisa apa? Bisa juga insya Allah. Cuman persoalannya kan penonton pasti kan melihat dari segi anunya. Tes dulu pastilah. Coba kita lihat Takutnya rusak film-film, itu. sinetron kan pasti pemeran utamanya kan otomatis yang maksudnya yang gagah-gagah, yang bagus badannya. Saya ini kan sudah jelek, kurus, pendek lagi, waduh, lengkap sudah. Jadi pelengkap memang kan ini. Iya. Cuma ya setidaknya ada kesibukan. Kedua kan kalau mau menunggu sampai ada kerjaan yang tetap apa kayaknya susah. Setidaknya kita sudah berusaha apa yang bisa diaplikasikan, apalagi untuk pesan sekarang sama teman-teman anak-anak kaum milenial bahwasanya berkreasi lah sebisa Anda, karena tidak menutup kemungkinan Anda bisa terkenal lewat dari seperti ini. Kan awalnya semua YouTubers tidak ada kan langsung tinggi, pasti dari nol semua, dari usahanya bagaimana. Ya, jadi kita diskusi sama teman-teman bagaimana tidak mencoba, kan maksudnya tidak butuh kayak modal apa semua, santai selingan. Kalau ada kesibukan yang lain stop dulu, nanti besok dilanjut lagi. Tapi sebenarnya bukan terpengaruh dari orang kan sekarang stigmanya orang itu, "Wih, YouTube itu Pak banyak menghasilkan apa ya? Ya, Bisa lah ini Bisa untuk, menghasilkan. masa depan apa. Ya. Maksudnya bukan dipengaruhi itu sehingga terjun ke juga. nah, untuk saat ini Iya. bukan Bukan. tidak dimunafikkan bahwasanya semua orang butuh itu, tetapi Artinya bukan jadi tujuan jangan akhir. dulu terlalu berpikiran panjang ke sana. Tujuannya kan itu prosesnya tidak semudah apa yang dibayangkan, Betul, betul, semudah membalikkan telapak tangan ya. Nah, tapi untuk kedepannya nih, Kak, maksudnya memang harus komedi-komedi terus kah kita di situ, atau mau berpikir punya karakter yang apa namanya, yang beda lah dari, atau memang kita mau kayaknya cocok saya kalau yang lucu-lucunya aja. Sebenarnya sih biasa juga kalau mau ditawari yang serius saya apa tidak meyakinkan begitu ya. Dalam artian Takutnya mungkin rusak film deh. sudah apa stigmanya orang ini yang penonton film-film sebelumnya kayaknya memang sudah cocok seperti ini. Jadi saya bilang ya yang penting adalah itu saja. Takutnya orang unsubscribe di channelnya itu kalau Siapa tahu pada saat saya jadi pemeran apakah yang pemeran utama yang serius terus, awalnya mau di like tiba-tiba dislike begitu. ada potensi ini karena ya gitulah. Oke.
grogi ya banyak orang. Belum kita besar ini kan. Untungnya kurang-kurang nih orang. Nah ini sebelum film kan di video-video sebelumnya itu banyak juga kak yang video-video film pendek tuh. Iya. Tapi kenapa sebenarnya kita terinspirasi nih mau buat film? Kenapa ndak buat sesuatu apakah yang lain? Kayak harus pakainya bagus buat film pendek. Ya. Nah, kan awalnya ya cuma maksudnya kan kita baru pelajari juga sambil proses nonton juga YouTube belajar seperti apa. Awalnya kan kita dari komedi ada iklan teman-teman suruh bikinkan film apakah promosi ya bisa walaupun ya gratis toh untuk apa nih itu mulai dari nol awal. Nah dan setelah menonton beberapa film kayaknya bagus kalau kita bikin film pendek karena apalagi kemarin angkat judul Anak Karaeng. Semua film-film pendek Makassar kebanyakan itu endingnya ya meninggal, ditikam, Keras lah ya. keras ya. Kita ini berusaha untuk merubah mindset atau pola pikir masyarakat bahwasanya Makassar tidak sekeras apa yang Anda kira. Artinya dengan kondisi hari ini bisa kan, juga diselesaikan dengan musyawarah kan begitu. Iya. Saya suka sekali juga itu video. Tapi yang paling bagusnya itu kita memang di situ. Seandainya itu film. Ya. Kalau bisa gak jujurin karena kalau tidak ada kita di situ Nggak tahu itu bagaimana itu film karena memang oke lah ada pesan moral tuh tapi ya cocok tadi yang kita bilang pelengkap gitu. Ya. Jadi memang dapat chemistry-nya itu film Dapat. gitu. Dan ya itulah sutradaranya juga luar biasa memang Kakanda Desrianto. Tiba akal Susah ditebaki ini apa sebenarnya film endingnya, jujur iya. dari awal ya tidak ada bikin naskah, tidak ada skrip, apalah segala macam. Kita bikin ya apalagi yang muncul di pas lokasi itu lagi. Kedua kan pemeran dari awal ada beberapa teman-teman yang disiapkan pada saat hari H pengambilan gambar. Beberapa orang juga berhalangan jadi ya banyaklah yang berubah. Tidak sesuai apa yang setelah diskusikan awalnya karena memang kan tidak ada naskah kita cuma Nah itu diskusikan. talent-talentnya sama kak maksudnya saling kenal atau Ya ada beberapa ya sudah nah itu yang kenal. susah itu Tapi untuk yang belum chemistry. akrab dan anak memang baru pertama kali ketemu kayak itu yang saya temani main kayak Deng Sungguh itu kan Iya. temannya Uni yang Karembaji. Iya, siap Karembaji ya di film Kareng itu. Ya. Itu baru ketemu pada saat hari itu ketemu di situ dan setelah itu ya tidak pernah lagi Nah itu komunikasi. kan di film itu kita diceritakan kayak bagus suka Ki juga toh ada satu apa perasaan sama si siapa namanya Deng Sungguh. Deng Sungguh. Nah itu apalagi kan kita tidak pernah ketemu sebelumnya. Nah bagaimana bisa kita bangun chemistry itu? Ya, karena melihat situasi di sana, bagaimana kalau ini film agak bisa tambah durasi panjang, terus ada yang bisa menghibur. Coba kita untuk berpikir bagaimana ada. Maka dari itu kita masukkan seperti itu yang hari itu pada saat malam di teras. Ya, nah betul. itu juga inspirasinya keluar dari teman-teman para pemain untuk mengusulkan ke sutradara dan ya cocok tahu. Jadi memang melengkap kan? Lengkap. Jadi bisa saya simpulkan ini di film Anak Karaeng itu kalau kita tidak ada tidak sempurna itu film kira-kira begitu ya. Bisa jadi juga begitu. Tapi ya tergantung dari teman-teman lah yang menonton bagaimana. Kedua ya sudah banyak lah yang mengatakan apa sukanya nonton karena ada saya lucu-lucunya ada beberapa yang masuk tanggapan seperti itu. Allah walam betul atau tidak atau hanya digolai saya ini Pak. Nah saya mau tanya jujur ini kak terkait film Anak Karaeng ini yang kita gagas sama teman-teman. Tidak ada ji rasa penyesalan tadi situ. Kenapa kita harus ada di karakter siapa lagi pemeran sebagai siapa Bundu. lagi? Nah Bundu untuk berpasangan dengan Deng Sungguh yang sama-sama kita tahu di film itu. Alhamdulillah tidak ada, justru saya syukuri karena ya adalah beberapa memang komentar yang saya suka ini. Banyak yang bilang begini, bilang yang cocok sama itu yang paling banyak komen kayaknya yang di teras pada saat di teras yang begini terus sama yang di sungai lompat. Yang begini. Iya. Biar Yang kita begini. sesa memang menderita. Iya. Aduh, susah memang luar biasa pengilang gambar. Tapi memang sampai disuruh kayak mengintip, manja,
lompat, kasih efek sendiri, bu. Dan ada di itu di apa lagi itu? Behind the scan, ya, ya. itu Cuplikannya lah, potongan ya. video. Yang udah dipahami saja lah. Nanti nih next ke depannya ada perencanaan dengan teman-teman Barak TV untuk rilis film baru lagi. Untuk sementara sudah mulai berjalan, ada beberapa adegan sudah pengambilan gambar. Judulnya itu Napas Terakhir. Tunggu dan Dalam waktu saksikan. dekat ini tayang ya. Insya Allah. Oke. Jadi nanti bor-bor semua nonton ya kalau sudah tayang. Tapi kita berperan sama dengan di film Anak Karaing. Ya, untuk sementara seperti itu. Tapi kan nanti dilihat kondisinya di mana dimasukkan lagi seperti itu lucunya. Untuk saat ini kan Tapi kita ceritanya itu memang saya bersahabat nanti 3 orang dengan ya adalah. Nantilah kalau penasaran saja dulu. Jadi akan seru ini film karena ada kakak Adi di situ, ya kan? Insya Allah. Nanti kalau tayang langsung nonton. Nah, jadi selanjutnya nih Kak, kalau ini kan kita sudah jadi hobi cartanya buat film. Kita kan udah tahu di kemudian hari tuh di masa depan mungkin kita dilirik sama salah satu produser terkenal lah khusus di Makassar tuh. Dan kayaknya ini cocok ini bisa masuk dalam main film dengan peran ini. Walaupun satu scene dia muncul Iya. ketawa-ketawa sudah tidak ada selanjutnya atau ketawa-ketawa jadi situ langsung hilang nih. Pemeran apalagi istilahnya lewat-lewat figuran. Iya, figuran. Bagaimana itu? Kita terima atau Ya, diterima. Maksudnya tergantung kan jadi kita tidak usah berbicara budget ya. budget dulu. Yang penting kan kita ini mengasah jati diri, kedua Kemampuan, ya. mencari pengalaman seperti apa ya, mungkin itu sambil silakan diskusi belajar dengan YouTubers yang lain seperti apa. Kita ini kan baru. Nah, kalau misalnya dapat maksudnya kerja atau ada ya bisa lah menghidupi untuk kebutuhan sehari-hari. Maksudnya masih tetap kita fokus ke buat video-video, film-film pendek atau bagaimana Kak? Ya masih tetap selama masih bisa ada waktu untuk itu karena kan selama ini teman-teman yang lain juga kan maksudnya masing-masing ada kesibukannya. Kita kan maksudnya saling mengerti mami bagaimana. Kan tidak selamanya kerja bilang harus sampai 24 jam. Kebetulan juga memang agak susah sedikit karena basic dari teman-teman pemain Anak Karaing kemarin kebanyakan basic anak kesehatan. Nanti kedepannya channel Top Project juga akan rilis insya Allah dalam waktu dekat ini film-film pendek lah. Cuman mungkin masih sementara saya bincang-bincangkan juga dengan tim tuh untuk seperti apa alurnya nanti, terus video-video seperti apa nanti bisa lah saya ajak juga iya. kolaborasi dengan kakak Adi. Siapa tahu butuh pemain atau pemeran bisa lah panggil juga main di channel Top Project. Siap. Yang jelas terus berkarya saja lah. Iya. Kira-kira begitu kakak Adi. Persoalan hasilnya itu ya penting sudah usaha dulu. Nah ini mungkin terakhir Kak, artinya kita jalankan satu bidang yang orang tahu bukan apa ya, Bukan orang kan basicnya. iya bukan basic tak lah. Kita disiplin ilmu kesehatan, terus beralih ke komedi buat film-film Dunia pendek yang perfilman. dimana kita berperan sebagai Komedian. ya, komedian di situ. Nah maksudnya pasti kan ada tanggapan, ya mungkin ada pro dan ada kontra pasti toh. Iya. Nah, bagaimana pasti banyak juga yang tanggapan negatif. Nah, bagaimana kita menanggapi Iya. hal-hal itu? Kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, maksudnya yang penting kan sudah ada usaha, terserah orang mau suka Oh, atau nggak ada urusan. tidak suka, tidak ada urusan. Oh, mau Itu suka atau pun tidak. Nah. kalau ada tanggapan positif yang masuk, ya alhamdulillah. Yang negatif ya acukan saja karena Iya. ketika kita mau menanggapi yang hal-hal yang seperti itu, yakin dan percaya bahwa kita tidak bisa berkembang. Jadikan sebagai motivasi itu. Betul. Jadi motivasi tadi. Mungkin seperti itu. Apapun Nabi bilang, Iya. apapun mereka sampaikan, yang lakukan kan kita. Ya gitu. Yang namanya kan apapun itu pasti ada pro dan kontra. Ya betul. Tidak selamanya ya namanya penonton kan tidak semua sama kesukaannya seperti itu. Ada yang suka ini, ada yang ini ya. Silahkan netizen saja yang menilai seperti apa. Nah, terakhir pesan-pesan dulu buat penonton, ya mungkin motivasi lah Kak.
siapa tahu juga ada yang mau terjun ke jadi konten creator, pengen buat video atau apa, mungkin ada sepatah kata dari kita ini yang bisa memotivasi teman-teman lah. Apalagi kan di masa pandemi ini orang bingung pada tuh mau bikin apa. Itu Banyak tadi. yang kerjanya ini beralih jadi kerja ini tidak jelas nih. Nah coba kasih dulu. Tadi khususnya Gue kan jangan lah ya. untuk kita ini kaum milenial kan ini mila cara-cara untuk apa lagi istilahnya itu Produktif ya. anu jati diri kita bagaimana berkreasi begitu ya. Soalnya kan tidak jadi masalah bilang orang sudah banyak apa kita baru mulai, ya tidak jadi masalah. Kita kan maksudnya sama-sama begitu ya. Siapa tahu ada teman-teman YouTubers yang lain yang baru juga mau collabs apa, kita sama-sama belajar sharing-sharing. Siapa tahu ada pemainnya bisa apakah kalau untuk saling melengkapi begitu ya. Oke teman-teman, jadi itulah tadi obrolan singkat ya, tapi ya banyak yang bisa dipetik dari obrolan santuy ini. Semoga ini bisa memberikan wawasan baru buat teman-teman. Harus tetap berkarya apapun itu ya, yang jelas setiap sesuatu yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Yang entah dia positif atau negatif. Nikmati saja. Bukan tergantung orang menanggapinya. Karena itu saja, yakin dan percaya tidak semua orang suka sama kita, pasti ada yang tidak suka. Nah jadi begitu teman-teman. Oke, jadi mungkin Saya ya. Mulyadi, biasa dipanggil Adi, pemeran film Anak Karain sebagai Bundu. Oke. Bundu. Nantikan film kami selanjutnya di channel Barak TV. Insya Allah filmnya akan tayang segera. Napas Terakhir. Iya, napas terakhir judulnya kan. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Nanti saya buat sesuatu terus lah. Intinya jangan pernah bosan, tetap stay tune di channel ini ya kan. Kalau kalian suka dengan video ini, pastinya harus kalian like, komen, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Ketika kalian suka ya share. Tom Project ya. Oke, jadi teman-teman, kita ketemu di next video. Sampai jumpa. Oh.